Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Sindika Rasjalismawa dengan NIM 23040297 dari Prodi Ilmu Komputer kelas malam D ingin mempresentasikan presentasi mandiri tentang use case dari mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana, Eskom MTI. Masuk ke dalam materi, pada slide pertama ada asal-muasal konsep use case. Use case sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Ivar Jacobson, seorang ilmuwan komputer berasal dari Swedia pada akhir tahun 1980-an. Jacobson adalah salah satu pencipta Unified Modeling Language atau UML dan juga salah satu pendiri Rational Software Comparison bersama dengan rekannya yaitu Grady Botch dan James Rambaud. Pada tahun 1990-an, use case menjadi salah satu komponen utama dalam Unified Modeling Language yaitu UML, sebuah standar visual untuk pemodelan sistem perangkat lunak. Masuk ke dalam slide kedua, yaitu pengertian dari use case. Use case adalah salah satu teknik pemodelan dalam pengembangan perangkat lunak yang menggambarkan interaksi antara aktor, yaitu pengguna atau sistem lain, atau juga bisa dibilang user, dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Use case bisa membantu dan memahami fungsionalitas sistem dalam perspektif pengguna. Adapun tujuan dari use case yaitu ada 4, yaitu pertama, untuk memenuhi kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna. Yang kedua, membantu komunikasi antar developer, analisis, bisnis, dan juga stakeholder. Yang ketiga, dasar untuk pengujian sistem atau test case. Dan yang terakhir, yang keempat, membantu identifikasi batasan sistem. Slide selanjutnya yaitu ada beberapa karakteristik dari use case. Ada 3 karakteristik use case. Yang pertama yaitu user-centered. User-centered sendiri fokus pada kebutuhan pengguna. Dan fungsional itu menjelaskan apa aja yang sistem lakuin, bukan bagaimana caranya. Dan yang terakhir yaitu ketiga, tidak teknis. Tidak teknis di sini maksudnya adalah mudah dipahami oleh non-programmer. Jadi use case ini sangat mudah dipakai atau digunakan untuk pengguna ataupun aktor yang masih awam di dunia pemrograman. Jadi lebih mudah dimengerti penggunaannya. Lanjut di slide berikutnya yaitu komponen use case. Ada 4 komponen dari use case. Yang pertama aktor, yang kedua use case, yang ketiga hubungan atau relationship, dan yang keempat adalah sistem boundary. Yang pertama yaitu aktor. Aktor adalah entitas di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem manusia, antara sistem perangkat, dan sistem lainnya. Yang kedua yaitu use case. Use case didefinisikan sebagai fungsionalitas sistem yang memberikan nilai bagi aktor. Yang ketiga ada hubungan atau relationship. Hubungan sendiri dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu asosiasi atau garis lurus, yang kedua include, yang ketiga extend, dan yang keempat generalization. Dan yang terakhir adalah sistem boundary. Yaitu garis kotak yang membatasi sistem dan aktor eksternal. Slide selanjutnya ada simbol-simbol use case. Use case sendiri memiliki 6 simbol. Yang pertama, simbol yang berbentuk seperti manusia, yaitu aktor, mewakili peran orang, sistem lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua adalah simbol seperti oval, tapi menyamping.
Simbol ini melambangkan use case atau abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga ada garis panah ke kanan. Simbol ini melambangkan association, yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dan use case. Yang keempat ada tanda panah terputus-putus ke arah kanan, yaitu generalisasi. Generalisasi menunjukkan spesialisasi aktor untuk mendapatkan dan dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima ada garis panah ke kiri dengan simbol di atas, dengan tulisan di atasnya yaitu include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Jadi mereka saling terhubung, use case satu dan use case lainnya. Dan yang terakhir ada garis panah atau tanda panah ke kiri dengan tulisan di atasnya extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Dan yang terakhir ini memiliki syarat tertentu agar bisa menggunakan simbol tersebut. Di sini ada contoh diagram penggunaan use case. Saya memakai contoh diagram use case yaitu ATM. Ada dua aktor yang digunakan yang berada di diagram tersebut. Seperti contohnya seperti ini. ATM menggunakan internet agar bisa terhubung ke bank terkait dan bisa memberi layanan ke penggunanya. Misalnya, Dika menggunakan mesin ATM untuk mengecek saldo di rekeningnya. Tak hanya itu, ia juga bisa mentransfer dan menarik sejumlah uang melalui mesin ATM tersebut. Maka Dika bertindak sebagai aktor utama, sedangkan ATM bertindak sebagai sistem yang memberikan layanan. Fungsi ATM seperti cek saldo, transfer dan tarik tunai digolongkan sebagai use case. Adapun bank merupakan supporting aktor karena berada di luar sistem dan berfungsi memberikan informasi kepada use case untuk menjalankan fungsi tersebut. Jadi di sini Dika sebagai aktor utama dan bank adalah supportive aktor. Use case yang dimaksud berada pada diagram ATM-nya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari banyaknya materi yang telah saya jelaskan tadi, kok ini berhenti? Baiklah, dari materi yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa use case adalah tools wajib untuk analisis sistem yang membantu tim memahami kebutuhan pengguna secara terstruktur. Dengan pendekatan yang benar, use case bisa menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan software yang sukses. Untuk presentasi kali ini, terima kasih banyak. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.